Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di doa malam. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, perlindungan, kedamaian yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku
pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mau merasakan kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Saat kami menyembah Tuhan, Roh-Mu bekerja Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus, Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Pimpin langkah kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Yesus. Engkau yang membimbing kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku
ku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Pimpin langkah kami Tuhan, sertai kami Bapa. Engkau membimbing kami, Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau yang lebih tahu Tuhan, yang terbaik bagi kami. Engkau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan, karena Engkau adalah penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan dan melakukannya di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang saya kasih judul milik Tuhan, seperti itu. Ayatnya saya akan ambil dari Yesaya tetap 43, ayat pertama dan ayat yang ke-7. Saya bacakan Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyakanku. Ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Bapak Ibu, kalau dilihat dari konteks sejarah, konteks waktu, maka ini adalah firman Tuhan ini diberikan ketika bangsa Israel, umat Tuhan,
itu tinggal di pembuangan di Babel. Dan firman ini Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Mereka masih hidup di dalam tawanan di Babel, hidup sebagai orang yang tidak bebas di masa-masa yang sulit dan sukar, dan mereka tidak tahu sampai kapan masa-masa itu akan berlalu, berakhir dalam kehidupannya. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan kasih yang namanya sebuah kalimat yang menguatkan, menghiburkan, bahkan membuat mereka menjadi tidak takut lagi di dalam jalan hidup yang begitu sukar, begitu sulit dalam hidup mereka. Dan kalimat itu kalimat yang sangat sederhana sekali, jangan takut. Bapak Ibu Saudara semua, seringkali orang berkata takut itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Memang konsepnya seperti itu karena takut itu tidak bisa dihindari oleh manusia. Selalu terjadi dalam perjalanan hidup manusia. Apalagi dilihat dari kacamata psikologi, takut itu dikatakan sebagai emosi dasar manusia. Sama seperti ketika manusia itu bahagia, senang, bersuka cita. Konsepnya sama seperti begitu. Bagi mereka, takut itu merupakan mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap sesuatu, terhadap stimulus. Seperti rasa sakit, ancaman bahaya, takut itu tiba-tiba muncul seperti itu. Jadi bagi mereka, takut itu sesuatu yang biasa, yang lumrah. Dan bagi kita pun kita seringkali menghadapi atau timbul rasa takut itu dalam kehidupan kita. Oleh karena ada rasa sakit, ada bahaya yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya yang harus kita perhatikan, rasa takut itu bisa menarik diri hidup kita ke arah yang kemanapun juga, termasuk arah yang negatif. Jadi perhatikan masalahnya di sini. Rasa takut itu seringkali menarik diri kita ke berbagai arah. Dan salah satunya arah yang negatif, arah yang buruk. Saya kasih contohnya ya. Rasa takut itu tiba-tiba membuat orang itu jadi stres. Dan ketika orang itu ditarik ke tempat stres, maka apa yang terjadi? Orang itu tidak akan bisa berpikir secara baik, secara rasional, secara sehat. Dan ketika orang itu stres mau tidak mau, akhirnya sistem yang ada dalam kehidupannya, termasuk sistem kekebalan dalam tubuhnya, itu juga menjadi masalah. Secara psikologi pun itu akan menjadi masalah dalam kehidupan mereka. Jadi masalah terbesar di takut itu seperti itu. Makanya Tuhan berkata kepada mereka jangan takut, karena jujur mereka hidup dalam pembuangan di masa-masa yang sulit dan sukar, dan mereka tidak tahu kapan selesainya masa-masa yang seperti itu dalam hidup mereka. Mereka bisa saja ketakutan. Kalau kita kembali ke dalam Alkitab, maka setiap kali kita menemukan kalimat kata jangan takut ini yang dikatakan oleh Tuhan, kita temukan itu berpuluh-puluh kali di dalam Alkitab. Tidak cuma sekali, berpuluh-puluh kali. Bahkan ada yang berani mengatakan kata jangan takut itu ditulis sampai 360 kali. Jujur ya, saya nggak dapatkan itu. Hanya puluhan kali saja. Seperti itu. Itu menandakan bahwa Tuhan serius kepada kita untuk tidak lagi hidup dikuasai ketakutan. Karena Tuhan tahu dampak dari ketakutan itu buruk. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah kasih takut dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius, pasal yang pertama, yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan tidak kasih takut karena Tuhan tahu ketika takut itu menyerang hidup manusia, dampaknya buruk, tidak pernah baik seperti begitu. Jadi Tuhan itu tidak pernah kasih rasa takut dalam kehidupan kita. Ya toh, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hal yang menarik lagi ketika saya memperhatikan kata jangan takut yang diucapkan Tuhan, entah diucapkan Tuhan sendiri atau melalui hambanya, melalui malaikat. Menarik sekali, setiap kali Tuhan mengatakan kalimat jangan takut, selalu disertai dengan penjelasan yang sangat menarik tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya, tentang keberadaan Tuhan, tentang diri Tuhan sendiri dalam kehidupan umatnya. Ini yang menarik bagi saya, dan ini yang saya temukan juga dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Ketika Tuhan berkata jangan takut kepada umatnya, kepada bangsa Israel,
Tuhan sedang menunjukkan, ini loh yang akan kukerjakan nanti dalam hidupmu. Ini loh diriku yang sebenarnya. Ini loh jati diriku yang sebenarnya. Makanya dia berani berkata, jangan takut. Coba kita lihat kembali Yesaya 43 ayat pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ada tiga kata yang menarik yang bisa kita pelajari sehingga kita mengerti dan memahami kenapa Tuhan berkata jangan takut kepada umatnya. Secara khusus ketika mereka berada di masa-masa yang sulit dan sukar dalam kehidupan mereka. Ada tiga kata, menciptakan, membentuk, dan menebus. Ini kata yang menarik sekali untuk kita bisa pelajari dan kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan melarang kita takut? Ada hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada jati diri Tuhan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi di masa yang paling sulit dan sukar pun dalam hidup kita, janganlah kita takut. Karena kita punya Tuhan yang seperti ini. Yang pertama, kata menciptakan. Ditulis dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani dengan kata bara. Ini yang banyak sekali ditulis di dalam Kejadian. Seperti begitu. Di dalam ayat yang ke-7, kata kuciptakan pun juga ditulis dengan kata bara. Secara teologis, kata ini seringkali dipakai untuk Tuhan sebagai subjeknya. Kenapa? Karena kata bara ini bicara tentang membuat atau menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan itu yang bisa mengerjakan cuma Tuhan. Tapi menarik ketika saya mempelajari lebih dalam lagi, pemahamannya jauh lebih indah sekali. Seperti Tuhan membuat model, mengubah sesuatu menjadi lebih sempurna dari sudut bangsa Israel. Kalau dilihat ini peristiwa di mana ketika pertama kalinya mereka berada di Gunung Sinai dan Tuhan menetapkan bangsa Israel menjadi umatnya. Kalau di dalam konteks perjanjian baru, Rasul Paulus menggunakan terminologi penciptaan ini untuk membicarakan tentang apa? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi menarik sekali. Ternyata kata menciptakan ini mengubah sesuatu yang baru dan sempurna. Ada sesuatu yang Tuhan terus kerjakan. Tidak cuma ketika menciptakan selesai, enggak. Tapi ada sesuatu yang terus dia kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Yang kedua, kata membentuk yatsar. Ini bicara tentang artinya membuat desain. Membuat sesuatu dengan rencana yang pasti. Ada desain yang menarik, ada desain yang indah, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah blueprint ya. Blueprint itu kalau dalam bahasa Indonesia cetak biru. Ya biasanya ini apa namanya orang-orang sipil ya. Orang-orang arsitek ya punya namanya cetak biru bangunan seperti begitu. Sehingga setiap kali mereka bikin bangunan disesuaikan tujuannya sama seperti blueprint itu. Juga ketika sebuah mobil diciptakan selalu ada blueprintnya. Blueprint ini adalah kayak gagasan utama dari sebuah pengerjaan. Sehingga semuanya mengarah ke sana. Nah konsepnya seperti itu. Nah menarik sekali kata yatsar ini ternyata dipakai di dalam perjanjian lama untuk menunjukkan tukang tembikar atau tukang periuk. Coba kita lihat dalam Yesaya 18 ayat yang kedua, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Lah kata tukang periuk di situ ditulis dengan kata yatsar. Dari sini kita bisa melihat, menangkap bahwa ketika Tuhan menciptakan dan membentuk, berarti ada sebuah tujuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Berarti di masa-masa yang paling sulit sekalipun, perhatikan ada tujuan yang sedang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah hal yang kita mungkin hari ini tidak lihat. Sesuatu hal yang indah di depan. Seperti seorang tukang tembikar yang membuat periuk dari tanah liat. Yang pada waktu mereka membuatnya kita tidak tahu nanti terjadi bentuknya seperti apa. Tapi ketika mereka selesai dengan proses itu, maka jadilah sebuah periuk yang begitu indah. Jadi menarik sekali tentang apa yang Tuhan kerjakan. Kemudian kata menebus, gaal. Kata ini punya pemahaman yang sangat luas.
Bisa bicara tentang seorang yang membayarkan hutang. Jadi ketika ada orang berhutang begitu, saya kayak contoh umpamanya anak saya hutang begitu ya. Lalu saya membayarkan hutang dari anak saya gaal. Saya menebus hutang tersebut. Lalu juga bisa bicara tentang orang yang sedang menyelamatkan orang miskin dan membantunya. Ketika orang itu mendapatkan musibah, kondisi yang buruk, lalu ada seorang yang datang menolong dia, membantu dia, itu konteksnya gaal, menebus. Seperti itu. Lalu bicara tentang orang yang sedang membalas dendam kematian seseorang. Ketika ada orang mendapatkan sesuatu yang betul-betul buruk dalam hidupnya dan mereka tidak tahu harus bagaimana, lalu ada orang bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Konsepnya seperti itu. Lalu bicara tentang seorang yang menikahi seorang janda. Konteks gaal itu seperti itu. Anda tahu konteks janda di dalam Alkitab adalah seorang yang patut ditolong. Seorang yang betul-betul kondisinya di bawah seperti begitu. Jadi ide dari gaal ini adalah melindungi. Jadi konteks kata menebus itu bicara bagaimana Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan dalam kehidupan umatnya. Termasuk ketika mereka di dalam masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Dan dari sini kita bisa menemukan kebenaran bahwa ada relasi yang sangat kuat antara Tuhan pencipta dengan umatnya, ciptaannya. Ya, jadi tidak cuma sekedar menciptakan seperti pencipta-pencipta yang lain, selesai menciptakan ya sudah digeletakno, ditaruh di toko ya kayak jam tangan yang saya pakai begini, ini diciptakan oleh seseorang, ditaruh di toko selesai habis perkara. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, makanya saya kasih kata konsep milik. Karena pencipta itu tidak memiliki, tetapi kalau Tuhan menciptakan, dia yang punya hak untuk memiliki ciptaannya itu. Berarti kan sebagai pencipta, Tuhan selalu berusaha membawa perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan mengingatkan bahwa mereka punya pencipta, yaitu Tuhan dalam hidup mereka. Mereka seharusnya tidak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan selalu ingin punya keinginan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi dalam kehidupan umatnya. Dan ketika Tuhan berkata dia pembentuk, itu berarti ada tujuan, ada desain yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Dan kita semua tahu ketika kita bicara tentang tujuan, desain, tujuannya Tuhan, desainnya Tuhan pasti baik. Jauh lebih baik daripada tujuan kita. Lalu Tuhan juga berkata bahwa dia penebus. Ada bantuan, ada perlindungan yang Tuhan selalu kerjakan dalam kehidupan umatnya. Termasuk ketika mereka berada di masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Dan lebih menarik lagi dalam Yesaya 43 ayat yang pertama dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ini kalau di dalam konteks Yesaya, kitab Yesaya, dan kalau kita baca kitab Yesaya keseluruhan, ini bicara tentang ide kepemilikan yang sangat personal. Jadi istilahnya begini, mereka itu seluruhnya pribadi demi pribadi itu miliknya Tuhan. Kata dengan namamu itu berarti betul-betul itu miliknya Tuhan. Idenya di situ. Makanya di dalam Alkitab kita, engkau kepunyaanku. Ditulis seperti begitu. Ditegaskan di belakang kalimat itu. Sebab konteks kalimat, aku telah memanggil engkau dengan namamu, itu sudah menunjukkan mereka itu miliknya Tuhan. Menarik sekali, kebenaran status mereka sebagai miliknya Tuhan sebetulnya tidak hanya memberikan penghiburan, kekuatan buat mereka semuanya. Tapi merupakan sebuah kepastian yang menarik buat mereka. Bahwa mereka berada di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ada kuasa Tuhan, ada karya Tuhan yang pasti mereka akan nikmati dalam hidup mereka. Dari perubahan-perubahan yang baik, dari perlindungan Tuhan,
dari tujuan Tuhan yang begitu indah dalam hidup mereka. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Meskipun mereka saat itu berada di tanah pembuangan di Babel. Karena saya yakin ketika mereka berada di tanah pembuangan Babel, mereka berpikir, aku ini miliknya Tuhan enggak ya? Aku ini umatnya Tuhan enggak ya? Kenapa kok hidupku harus menghadapi masa-masa sulit seperti ini ya? Itu akan membuat mereka semakin yakin apapun yang terjadi dalam hidup mereka, sesulit apapun, sesukar apapun, seberat apapun kehidupan yang mereka jalani, itu tidak akan mengubahkan status mereka sebagai miliknya Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar konsep itu. Seberapa berat, seberapa sulit, seberapa sukar kehidupan yang kita jalani. Dan mungkin kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti, kita miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Dan kalau kita bicara kita miliknya Tuhan, ingat konsep menciptakan, membentuk, menebus. Itu ada dalam kehidupan kita. Bagian itu dipastikan ada dalam kehidupan kita. Sehingga seharusnya kita tidak khawatir lagi, tidak takut lagi jalani kehidupan kita. Malah kita bersuka cita. Karena kita tahu, di balik setiap masa-masa yang sulit, kesukaran terjadi dalam kehidupan kita, ada tujuan Tuhan yang pasti, yang mungkin kita tidak bisa lihat hari ini. Ada perubahan-perubahan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, yang mungkin belum kita nikmati hari ini. Ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu sediakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita miliknya Tuhan. Dan hari ini kita belajar bahwa hidup kita yang kita miliki, pribadi demi pribadi, kita ini miliknya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kita tersendiri dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa jalani hidup kita sebagai umat Tuhan. Di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Di masa-masa yang paling sukar sekalipun. Dan mungkin kita tidak tahu sampai kapan perjalanan yang sukar dan sulitnya harus kita jalani. Tapi ingat satu hal, apapun yang terjadi, apapun yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita, tidak bisa menghilangkan status kita sebagai miliknya Tuhan. Tidak bisa menggeser status kita sebagai miliknya Tuhan. Dan inilah kekuatan kita. Dan inilah sukacita kita yang tersendiri dalam kehidupan kita. Karena sekali Tuhan membuat kita menjadi miliknya Dia, ada relasi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada relasi yang Tuhan selalu tunjukkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan takut menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita miliknya Tuhan. Ada konsep penciptaan, ada konsep penebusan, ada konsep pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu boleh memberkati kami semuanya. Berkati kami di masa pandemi ini, berkati sidang jemaat-Mu semuanya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita oleh Tuhan, pekerjaan kita oleh Tuhan, diberkatilah rumah tangga kita oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan kita oleh Tuhan, berkatilah anak cucu menantu kita oleh Tuhan, berkatilah studi dan masa depan dan semuanya oleh Tuhan. Berkat rohani jasmani melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Berkat dari Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Minta kita serang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita semuanya. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan ya.